Ini jawaban salam yang pengen cepet makan siang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saya bersyukur sekali bisa berkumpul di sini. Pak Heri, Pak Hussein, saya tidak tahu kenapa kemudian terpilih menjadi pembicara, memberi nasihat. Mungkin panitia tahu kalau saya sering main golf di Pondok Indah. Alhamdulillah dari double handicap sekarang udah single handicap. Masya Allah. Ini cuma namanya juga cerita. Alhamdulillah beberapa kedi juga familiar ya. Banyak banget yang sering mendampingi saya walaupun ngarahinnya salah. Bukan kedinya yang salah, emang pukulan saya yang salah. Ini hari kita berkumpul, sama-sama kita bersyukur mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan dipanjangkan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Orang itu kalau dengar nasihat kebaikan cuma ada dua model Bapak Ibu sekalian. Orang yang cerdas akan termenung, orang yang bodoh akan tersinggung. Kita ulang ya. Orang yang cerdas akan termenung, orang yang bodoh akan tersinggung. Saya kalau ceramah di masjid-masjid kadang-kadang ibu-ibu suka ada yang protes, nggak mau dengerin Ustadz Ahmad. Kenapa? Rese. Ba'da subuh disuruh jangan tidur. Karena kalau ba'da subuh rezeki lagi dikumpulkan. Nyindir saya ini. Bukan nyindir, memang dianya aja yang tukang tidur, Pak. Makanya nih lapangan golf ini kan mulainya dari jam berapa ini? Kalau mulai dari jam berapa? Dari subuh. Dari mulai jam 5 apa ya? Sudah mulai. Kadang kita datang lampu belum nyala. Gelap kita, mulai dari terang, dari gelap sampai terang lagi. Makanya kalau kita mau berhasil menuju Ramadan, ada dua sifat yang harus kita buang. Nomor satu, jangan sampai ada sifat ini. Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Coba lagi. Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Ada tetangga baru beli AC baru, kita yang masuk angin. Bahasa Inggrisnya apa ya? Goblok apa ya? Ya Allah ya kan. Ada tetangga kita nih, ini kita ngomongin di tempat saya. Kalau ini kayaknya enggak ya, enggak jauh beda kayaknya. Kalau di tempat saya, Masya Allah Pak Hussein, ada tetangga baru beli mobil Innova baru. Ya Allah, itu tetangga udah ngomong sama suaminya. Kata istrinya bilang gini, Bang, tetangga udah beli Innova baru. Kayaknya cicilannya 5-6 juta nih. Bulan depan yang punya mobil gak ingat sama cicilannya, tetangga yang ingat. Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Tetangga cuci piring, sabunnya kali licin ya Bu. Udah pernah cuci piring? Ya. Kayaknya yang belakang gak pernah cuci piringnya. Ya, mulus-mulus amat ya. Di rumah ngerjainnya piring di laundry kali ya. Ada tetangga kita yang cuci piring, Pak. Emang nih rese bener, dia mah gak bisa ngeliat orang seneng, gak bisa ngeliat orang susah. Dia cuci piring saking licinnya, pecah piringnya. Dia ngomong sama suaminya, tuh kan Bang, berantem bentar lagi cerai nih. Allahu Akbar. Senang ngeliat orang lain susah, susah ngeliat orang lain senang. Jangan sampai ada sifat ini. Mestinya gimana yang bener dah? Senang ngelihat orang lain senang, kita sedih ngelihat orang lain susah. Makanya Pak, kalau ada acara hajatan-hajatan yang senang, yang happy, gembira, kita nggak boleh datang kecuali kalau diundang. Adatnya betul ya? Ada acara nikahan, kita nggak diundang, jangan langsung tiba-tiba datang so akrab Pak. Assalamualaikum, Masya Allah Pak. Padahal cuma sekeluarga aja ini. Tapi kalau acara yang sedih, kematian misalnya ya, ada yang wafat, ada yang sakit,
itu harus datang Pak, meskipun nggak diundang Bu. Kita tanya sama istrinya, abang nggak ngelayat nih ke tetangga, gimana mau datang orang belum diundang. Itu nggak usah diundang. Rumah kita mau di komplek, mau di klaster, mau di kampung, kalau kita dengar kabar, biasanya kalau di kita tandanya apa kalau ada orang yang wafat meninggal? Bendera kuning. Beda ini bendera sama janur, dua hal berbeda ini. Jadi tanpa harus diundang kita harus datang. Makanya sifat yang gak boleh ada sama kita, senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain. Ramadan ngajarin kita supaya apa Ustaz? Supaya sama-sama ngerasain. Kali kita sama Allah alhamdulillah Pak diberi kecukupan buat makan cukup, buat besok ada, bulan depan ada, bahkan sampai beberapa tahun cukup. Nah datang bulan Ramadan kita diharuskan puasa supaya ngerasain gimana mereka-mereka yang keterbatasan rasain. Kadang-kadang juga banyak Pak, ini ibadah puasa ibadah paling jujur. Antara suami istri aja nggak tahu ini puasa apa enggak. Kita punya kawan Pak dari Jakarta ke Bekasi kerjanya. Waktu berangkat sahur Masya Allah, sampai berangkat kerja, kan orang kalau di Bekasi pulang galaksi kan, Bekasi kan planet baru ya Pak ya. Panas bener Pak. Ini mohon maaf kalau yang rumahnya di Bekasi. Pak Hussein bukan di Bekasi kan? Kalau ada pindah Pak, pindah. Kayak nggak ada rumah di Pondok Indah aja. Ustaz, saya punya kawan Pak berangkat ke Bekasi, pulang jam 4. Di perjalanan Masya Allah Pak, namanya iman kadang naik kadang turun. Itu ngelihat tukang bakso pakai manggil-manggil gitu. Ya Allah, makanya kalau orang bulan Ramadan pada jalan, iman yang kuat tuh lama-lama Pak lengser juga. Akhirnya dia mampir Pak. Dia makan juga itu yang namanya bakso 2-3 sepiring tanpa dikunyah cepat. Nyampe di rumah kan malu sama istri Pak. Dielap kita mulut biar kelihatan puasa. Istri nanya gini Pak, dengerin baik-baik nih. Abang masih puasa? Ya puasa lah. Masa Bekasi doang gak puasa? Cakep ya. Menjelang maghrib Masya Allah, gimana sih gayanya puasa? Bilang sama istrinya, ini abang lemes banget di puasa hari ini ya Masya Allah. Biar kelihatan gitu Pak. Tapi perjalanan Jakarta Bekasi Jakarta lagi, ya kena angin naik motor Pak. Lama-lama memang badannya kurang enak juga. Minta dipijetin Pak, dipijetin, diambilin apa itu ketus-ketus ya, apa sih itu namanya itu? Putus-kutus. Itu jangan pakai minyak gitu Pak, nggak bisa senyum. Ketus-ketus. Pakai minyak itu pakai balsam, dipijet, gitu-gitu tuh Pak. Lama-lama karena dipijet karena kan muntah Pak, bakso 3 bulet-bulet keluar. Kata istrinya, bang tadi bilang puasa, ini bakso dari mana? Lah mau kita sahur nggak pakai bakso. Ramadan nih Pak, ibadah yang paling jujur. Jangan saya sama bapak, kita suami istri nggak tahu kita puasa apa enggak. Makanya ini Ramadan dipersiapkan ibadah khusus antara hamba dengan penciptanya. Makanya perlu persiapan. Nih persiapan kita di sini. Harus dari sekarang Ustaz. Jangan mulai Ramadan di tanggal 1 Ramadan. Mulainya dari sekarang. Yang seneng ngaji, jangan tunggu tanggal 1 baru ngaji, dari sekarang kita ngaji. Soalnya kalau Ramadan itu adanya sama, tapi semangatnya beda Pak. Maghrib adanya sama, semangat bener gitu. Kayak orang mau makan orang gitu Pak. Nggak mau makan bakwan gitu kan. Semua dibeli gitu. Ya gitu Pak. Lihat coba ya. Nih ya, bakwan dibeli, gorengan dibeli, apa segala es kelapa dibeli. Nanti mah yang masuk cuma seberapa kan ya. Maghrib adzan gembira bener kita Pak, senang gitu. Tapi adzan Isya itu bunyinya sama Pak. Tetap aja Allahu Akbar sama. Tapi kenapa ya? Ini ngomongin saya ini enggak kayaknya ya. Nggak jauh beda kayaknya. Giliran Isya adzannya sama, tapi semangatnya beda Pak. Lemes saya kalau dari Isya. Kenapa ketawa? Kenapa? Traweh. Samaan kita berarti kita satu guru satu ilmu ya.
Kalau udah Isya tuh ya Allah, dibilang ya Allah, saya udah kebayang apalagi dah taraweh. Ada Kenyangan. sholat apa itu? Taraweh. Itu Pak, taraweh. Kita ini jadi ustadz ngimamin taraweh. Udah kadung jadi ustadz aja Pak. Kali kalau nggak saya ustadz, nguap mulu kali saya sholat taraweh. Bener Pak, bener Pak. Saya kalau ada orang sholat taraweh Pak, imamnya lama gitu, belum dongkol bener sih. Tambah ada yang kultum Pak, kultumnya begini, Bapak Ibu sekalian, 7 golongan besar, 7 Bapak Ibu. Baru satu. Habis itu dia bilang gini Pak, dari 7 ini akan saya pecahkan masing-masing jadi 5 bagian. Kan 35 Pak. Nggak sholat saya Pak, saya tunggu dulu keluar saya baca. Emosi saya Pak. Itu perasaan saya. Makanya saya Pak jadi ustaz supaya dia gitu loh Pak. Kriminal bener saya memang. Nah udah kadung jadi ustaz, Masya Allah. Tapi emang Pak beban bener. Jadi ustaz itu serba salah bener Pak. Serba salah jadi imam. Kita Pak nih hafal, saya punya pondok dekat Gandaria sini, pondok penghafal Quran. Dan kita mah ngafal Quran banget gitu. Kayak namanya bulan Ramadan kita pengen panjang-panjangin gitu ya. Kalau dibaca tuh Bismillahirrahmanirrahim sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Nanti kakek-kakek nenek-nenek tuh nyamperin gini, Ustaz tahu kalau antum hafal Quran. Tapi Ramadan masih 29 lagi, Ustaz. Jangan lama-lama. Besok saya cepetin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ditegur lagi saya. Ya jangan kecepetan, Ustaz. Saya mah bingung Pak Majama, pengen saya ajak berantem, nggak boleh. Emang ini Ramadan ibadah yang paripurna, maka perlu persiapan kita. Jangan sampai kita di bulan Ramadannya jalan tapi pahalanya nggak jalan. Apa sebabnya Ustaz? Senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang. Kedua apa Ustaz? Jangan sampai punya sifat tajasus. Apa itu Ustaz? Memata-matai kehidupannya orang lain. Emang kalau pakai contoh tuh paling gampang Pak. Pakai contoh tuh paling gampang. Kita punya tetangga ini, dia punya anak perawan. Tiap malam diantar pakai Avanza, besok pakai Kalia, ada kadang Innova, kadang dia pakai Mires, kadang pakai Aiga itu, oh macam-macam. Kita ngomong sama suami kita lagi dah. Bang, tuh lihat ya, kita mah selamat punya anak daripada kayak anak sebelah tuh bang, tuh anak perawan tuh tiap malam dianterin sama cowoknya yang beda-beda. Dia nggak tahu kalau dia naik Grabnya, kan nggak bisa ganti-ganti kan Pak ya. Ya Allah, kalau bahasa Inggrisnya apa sih, julid apa? Terlalu ngurusin kehidupannya orang lain Pak. Maka para ulama menyebutkan ucapan selamat bagi orang-orang yang hidupnya hanya mengukur kehidupannya orang lain, selamat, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan. Gak pernah merasa tenang. Kalau ada orang lain yang lebih dari dia nih, gak bisa. Pokoknya harus dia yang paling. Makanya disebutkan tuh setan itu Bang, kalau bisa mendorong kita jadi orang salah, jadi orang salah. Kalau nggak bisa didorong jadi orang salah, setan akan mendorong kita menjadi orang yang ngerasa paling soleh selain dia salah. Saya ulang kali sampai 40 kali biar paham kali ya. Bukannya dia begini, ngomong apa sih itu setan itu iblis. Izin gue. Selalu mendorong kita jadi orang salah. Jangan sampai jadi orang soleh, didorong jadi orang salah. Tapi kalau orang ini kuat nih, ternyata nggak bisa didorong jadi orang salah. Ini orang jujur, ini orang baik, ini orang amanah. Maka didorong sama setan di hatinya untuk jadi orang yang paling soleh selain dia salah. Udah mulai paham? Baru 2 kali Bu, jangan paham dulu. Mau ulang 38 kali. Pokoknya selain dia nggak bener, saya doang paling bener. Pokoknya di komplek ini Pak, nggak ada yang bener saya doang. Makanya kalau orang yang diuji seperti ini, di dalam ibadahnya dia ujian Pak. Ada kawan kita tuh kalau udah sholat tahajud gitu kan, sholat tahajud kan sebelum subuh tuh. Hati-hati, yang belum terbiasa berat, yang udah biasa juga berat Pak, ujian di hatinya. Kadang-kadang habis sholat gitu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tengok kanan kiri di kampungnya, di kompleknya.
lampu belum pada nyala di rumah. Berseru dia dalam hatinya, pantes kampung ini selamat gak kena musibah. Lawang saya sholat. Orang ngomong pak kayak gini pak, jangan tanggung-tanggung. Temannya Firaun ini orang ini. Di dalam hatinya tuh nggak bisa didorong jadi orang salah, dipaksa menjadi orang yang ngerasa paling soleh, yang lainnya salah. Maka dengerin nih kalimat yang indah ini. Orang yang soleh sejati, hakikat orang soleh itu orang yang sering merasa salah. Orang salah, orang yang sering merasa soleh. Ulang lagi, masih bengong ya. Kalian tiap hari ngapain sih? Susah amat dikasih nasihatnya. Ngelapin bola. Biasa megang bola doang sih. Bola hilang bisa dicari. Ya Allah. Orang soleh, orang yang sering merasa salah. Orang salah, orang yang sering merasa soleh. Makanya orang-orang baik itu mah nggak ada yang ngaku dia baik. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku baik, yang perempuan, tiba-tiba cowok datang, kenalan. Kalau aku mah jujur, pasti nggak jujur. Udah pasti nggak jujur. Dia jangan percaya, udah pasti bohong. Lah iya ya. Dia kenalan nih. Nih kalau saya mau orangnya baik, saya orangnya dapat dipercaya. Jelas tidak dapat dipercaya ini. Karena kebaikan itu Pak, bukan dibuktikan dengan lisan, ucapan, tapi dibuktikan dengan perbuatan dan perjuangan. Benar apa enggak sih? Betul. Ya benar orang saya yang ceramah. Berarti kalau kemudian kita masuk nanti di bulan Ramadan, kita kemudian sudah dipersiapkan, jangan mulai Ramadan di tanggal 1, dari sekarang nih kita sudah mulai. Ramadan sebentar lagi, sidang isbat nanti hari Ahad. Berarti kemudian kemungkinan Senin lah ya. Kita masuk kemudian bulan Ramadan. Apa yang perlu disiapkan? Siapkan semuanya. Saya nggak tahu kalau di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Kalau di tempat saya, taraweh hari pertama Isya, itu orang belum datang sudah ada udah nyampe. Sakti banget loh. Bener apa enggak nih? Betul. Sakti. Betul. Betul. Orang belum mulai bayar di Pausen, belum mulai ini. Sejadah udah saya imamnya, saya tahu bener. Sejadah udah gelar. Sejadah udah digelar Pak. Masya Allah, sampai lewat itu susah sejadah. Allahu Akbar. Yang saya heran, sholat udah rapi itu sejadah masih ada Pak. Terus saya tanya ini sejadah punya siapa? Ternyata yang bawa anaknya. Emaknya mah nggak sholat. Ya Allah, emaknya ada di sini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Semangat Ramadan tuh hari pertama, Allahu Akbar. Hari kedua rame semuanya. Tapi dapat seminggu masjid, softnya pada maju Pak. Kemajuan setiap masjid maju. Ya cuma 2 soft, cuma 1. Ya Allah ya Karim. Makanya persiapannya dari sekarang. Nih, sesuai dengan tema ini kita nih. Bersih kita punya hati, suci kita punya hati. Niatnya dulu. Nomor 1, niatnya dulu. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau ndak ada niat, pasti banyak alasan. Saking niatnya bikin acara mimbar baru Pak. Masya Allah, gedung juga baru ini kayaknya ya. Oh ya udah lama ya. Semuanya Pak. Makanya saya Masya Allah seneng nih. Dengan gini berkah kali saya ceramah di sini ya. Namanya sering main, kali dapat member bagaimana gak tahu sih. Kali dapat apa? Jangan bercanda ya. Saya dari awal udah nyiap-nyiapin saya keluarin apa enggak sih ini ya. Terus saya keluarin aja daripada mubazir kan. Dapat alhamdulillah, nggak dapat saya inget-inget terus. Allah, niat dulu, taruh niat. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak Alasan. Ada aja. Kalau kita niat sungguh-sungguh, Allah kasih petunjuk. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah
alla takhafu wa la tahzanu. Kalau orang ada niat bener, niat bagus, Allah kasih kemudahan kita. Ada orang niat nih mau nikah sungguh-sungguh, ya Allah ya Karim, ada aja jalannya. Ada yang belum nikah di sini? Udah nikah ya? Nah itu udah pada nikah? Belum, ngapain aja? Belum nikah. Dia nggak tahu kan ya anaknya nikah ya? Kita yang muda aja. Berusaha menjaga. Nih pikirannya nih sama sama saya. Satu aja, satu cukup. Kalau ada niat pasti ada jalan, Pak. Kita niat nih mau nikah, Allah kasih jalan. Ya Allah, usaha dari ikhtiar kita, ya kan? Kita tanya sama orang tua, doain ya Pak, doain ya Bu. Ketemu, Masya Allah. Udah mana si lakinya kaya Pak, ganteng, soleh, dari keluarga ningrat, pewaris tunggal, bapak ibunya udah di UGD Pak. Cepet kawinin itu. Waris tunggal Pak, bagaimana itu coba? Allahu Akbar. Kalau ada niat pasti ada Jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak Alasan. Ini Ramadan punya niat atau enggak? Kalau ada niat, ini pasti Pak. Pokoknya dari awal, Ustaz yang penting mas saya niat, gimana ntar siang mah terserah dah. Itu belum niat. Niat itu gimana Ustaz? Apa yang ada di dalam hati kita dibarengin dengan apa yang kemudian kita usahakan, itu namanya niat. Kalau cuma di hati aja, nggak ada usahanya, bukan niat, namanya halu. Harus ada yang diikhtiarkan. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Apa yang ada dalam hati kita barengin. Niat banget ini Ramadan, bismillah. Apa yang kita siapin? Siapin semuanya. Mau kena keluarin, ini namanya udah setahun mau kena nggak keluarin. Pakai tuh mau kena yang akad nikah Pak, yang akad nikah tuh. Kan saya terima nikah dan kawin yang seperangkat alat sholat itu kan ya. Sampai sekarang belum pernah dipakai itu. Dijual Pak, dijual. Oh iya kan. Buka pakai. Pasti dibuka udah sobek pasti itu. Udah jarang dipakai. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kedua Ustaz, apa yang kita lakuin? Mantapkan ya tadi. Kalau kita sudah mulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Saya ulang nih. Kalau kita udah mulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Kita ini kerja cari nafkah. Kita ini kerja untuk nyenengin kita punya istri sama anak. Bekerjanya kita ini karena Allah. Jangan berhenti karena ucapannya manusia. Kerja di sana mah gajinya kecil, kerja di sana mah percuma. Sebilang apapun, semucap apapun dia tentang gaji kita, token listrik kita bayar sendiri. Berarti bagaimana Ustaz? Semua yang dimulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Apa sebabnya Ustaz? Setiap kita Pak pasti punya cerita yang berbeda-beda di lisannya orang lain. Setiap kita nih pasti punya hikayat yang berbeda-beda di pandangan orang lain. Tergantung irisan-irisannya Pak. Benar? Saya nih sama Pak Hussein Pak, buat contoh ya Pak ya, mumpung ada. Kalau ngelihat gimana? Pak Hussein gimana kalau Ustadz itu? Ustadz baik, alhamdulillah enak kalau jalan. Ustadz Ahmad, Pak Hussein gimana? Pak Hussein baik menurut saya. Bagus, karena nggak ada irisan-irisannya. Iya kan? Masih baik. Habis ntar kalau ditanya, Pak Hussein gimana kalau 2 hari lagi saya main di sini bisa kali ya? Terus kata Pak Hussein, wah nggak bisa Pak Ustadz. Nah saya udah mulai nih, ya Pak Hussein nggak terlalu bahaya. Contoh ini mah contoh ya. Ini contoh nih. Jadi Pak, saya kasih tahu nih, ini rahasia aja. Jangan-jangan tidak baiknya orang lain bukan karena dia nggak baik, karena dia tidak bisa memenuhi ekspektasi harapan kita gitu. Jadi ngaji beneran ini. Bisa jadi orang itu jelek bukan karena jelek, bukan. Dia buruk bukan karena sifatnya buruk. Dia buruk itu karena dia nggak bisa memenuhi harapan kita gitu. Contoh misalnya di kampung kita ada orang kaya gitu. Kita nggak kenal sama dia nih, ditanya gimana itu kabarnya Pak Haji Muhammad. Baik, orangnya itu baik.
Tanya masjid baik, pas giliran kemudian pengurus masjid datang ke rumahnya ngasih proposal, dia nggak ngasih. Coba tanyain deh, gimana Pak Haji tuh? Pelit, Pak. Pelit itu baru muncul ketika proposalnya tidak turun. Jadi sebenarnya Pak, jelek orang itu bukan karena jeleknya, tapi karena terjadi hal-hal yang dia harapkan tidak menjadi kenyataan. Berarti begitu juga orang kepada kita. Lu mah orangnya nggak baik, lu mah orangnya nggak benar, terserah lah. Karena kita mungkin punya irisan yang tidak bisa memenuhi ekspektasi dia, Pak. Ya teman-teman kadang-kadang datang, yang nggak kenal nih, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu muncul, kan kita udah tahu ya. Kalau lama nggak muncul tuh. Lama nggak WA nih, WA. Ya udah. Kan nggak mungkin ngucapin selamat Ramadan ya, nggak mungkin gitu ya. Apalagi pas datang megang dengkul, gini. Kira-kira gimana tuh? Kalau dia megang dengkul kanan, pinjamnya 2 juta. Kalau dia megangnya kiri itu udah 4 juta. Kalau dua-duanya dipegang 10 juta, udah gitu mah. Bayar nggak Ustaz? Hilang, udah hilang. Cuma kadang-kadang gitu, biar silaturahim nggak putus, pinjam 100 ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Berarti bagaimana Ustaz? Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Kedua, semua yang udah dimulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. 3, kalau ingat baik-baik nih, buat karyawan, manajemen kita yang kerja nih, harus yakin rizki Allah kepada kita nih pasti sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Betul. Saya ulang nih, rizki yang Allah kasih sama kita pasti sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Kita minta sama Allah sesuai dengan kemauan kita, tapi ingat Allah mengabulkan terhadap doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau berdoa pasti sesuai kemauan kita. Ya Rob, saya maunya punya rumah, maunya punya kendaraan. Kalau tadi pasangan, ya Rob, saya maunya punya suami yang kaya, ganteng, kayak opa Korea boleh lah, yang kaya, waris tunggal, orang tuanya di IGD. itu kan. Berarti maunya kita sama ya. Kemauan kita kayak gitu, tapi kata Allah enggak ya, yang dikirim datang ya. Boro-boro waris tunggal Ustaz. Dia datang pakai motor Mio doang. Terus ketika ditanya, abang mau modal apa nikahin saya? Modal niat, kata Ustaz Ahmad. Sama-sama ceramah di sini, dengerin dia. Kalau ada niat, lagi ikutin gaya saya. Kalau ada niat, pasti ada Jalan. Ya Allah, ternyata betul kemauan kita dapat yang mewah. Ternyata kebutuhan kita ternyata yang datang yang biasa-biasa aja. Terima Ustaz, terima sekarang. Tapi kan dia siap berjuang. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, terus lama-lama Allah angkat derajatnya terus. Lama-lama yang tadinya baru punya motor, punya mobil. Dari yang tadinya rumah ngontrak, akhirnya kemudian beli rumah. Yang tadinya rumah di Bekasi mulai pindah ke Jakarta Selatan. Amin. Mulai ke Pondok Indah. Bapak Ibu sekalian, emang gini Pak, kalau lagi cerita namanya cerita. Namanya cerita, pada terserah saya mau bikin rumahnya di planet. Namanya cerita. Bapak nggak boleh marah Pak. Namanya cerita harus yang enak-enak dulu. Berarti semua yang kemudian kita lakukan ini Allah udah kasih rizki sama kita. Rizki kita pasti tertakar, tidak mungkin tertukar. Udah pasti, nggak mungkin. Berarti bagaimana? Tinggal bagaimana kemudian kita mensikapi. Pegang nih Pak kalimat ini, Bu, pegang. Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Nah ini pinter benar. Kalau masalah uang paham ya? Masya Allah. Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu. Kita mungkin kali ya pendapatan kita nggak sebesar tetangga kita, nggak sebesar sepupu kita, tapi Allah kasih cukup gitu. Istri alhamdulillah cukup, nggak mewah banget, tapi alhamdulillah bisa ngajak ke Alfamart, Indomaret, lumayan. Walaupun ke Alfamart, Indomaret ginjunya tebel benar. Ampun saya tuh Pak, ya Allah. Gila, bener Pak. Kenapa sebabnya? Ekspektasinya nggak tinggi. Bang, Indomaret aja udah segiran ya.
Iya kan? Tapi kalau kita semakin tinggi mana bisa? Berarti gimana Ustaz? Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu. Allah kasih kita mungkin gak banyak, makanya Pak sedikit banyak itu kan perspektif ya. Istilah aja, kita curang sih. Sama pencipta kita sama Allah Maha Kuasa itu curang. Giliran nikmat kita ngerasanya sedikit, tapi giliran dikasih ujian kita ngerasa yang paling besar. Gak matching gitu. Kalau dikasih nikmat itu kayak ngerasa ya kecil amat sih, proyek kecil, gaji kecil. Tapi giliran dikasih musibah, musibah besar banget, cerita ke semua orang, satu RT tahu semua. Kalau musibah jadi bagi, giliran nikmat. Ini kita ngomongin di luar sana ya. Kalau lagi ada duit diem aja, wah nongkrong ya. Nggak ketemu nih ngopi juga nggak ada tuh dia. Pas giliran nggak ada duit, lagi susah buat bayaran sekolah, istri kabur dari rumah, cerita semua kayak tahu. Sampai kita urunan, ya Allah. Sumbangan biar istrinya balik lagi. Berarti Ustaz, takdir Allah pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Rizki yang Allah kasih pasti tertakar, tidak mungkin tertukar. Oleh karena itu ini persiapan kita menuju Ramadan. Berarti yuk yang cari nafkah, yang bekerja, maka besar atau kecilnya bergantung bagaimana kita mensikapinya. Pasti Pak. Semua yang kita dapetin itu sudah Allah takar. Inilah kebutuhannya kita. Asal mau menyesuaikan. Bahasa kitanya berarti mau bersyukur. Allah tidak akan pernah datangkan nikmat yang besar kalau kita nggak bisa bersyukur dengan nikmat yang kecil. Makanya apapun yang dapat dari kita, pekerjaan kita, jangan sampai kita lupa mengucap kalimat alhamdulillah. Kalau nikmat itu yang kita senangi Pak, ucaplah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, terima kasih. Ini sesuai dengan apa yang saya senangi ini. Kalau Allah kasih sesuatu nikmat tapi nggak sesuai dengan yang kita senangi, maka kita berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, apapun bentuk nikmatnya saya terima, dan mudah-mudahan ini menjadi pembuka pintu-pintu nikmat yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi bagian pokok, bagian utama bekal kita menuju Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan bisa mengamalkan Ramadan dengan segala keutamaannya, dengan amalan yang sebaik-baiknya. Mari sama-sama kita tutup dengan kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberkahi perkumpulan ini. Amin. Allah jadikan kumpul kita ini menjadi perkumpulan yang diberikan rahmat. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala Muhammadin. Ya Allah, jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang barakah. Amin ya Allah. Jadikan kumpul kami menjadi perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Amin ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jangan jadikan kami berkumpul kecuali kesalahan-kesalahan kami Kau sudah berikan ampunan. Amin. Kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Amin. Di antara kami yang sakit, berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Amin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Amin. Allah, Engkau sebaik-baiknya pemberi rizki. Amin. Anugerahi kepada kami rizki yang luas dan barakah. Amin. Anugerahi kepada kami rizki yang barakah dan bermanfaat. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Amin. Panjangkan umur kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahi kami, keluarga dan anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.